Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam bab Al-Ikhlas wa Ihdharun Niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu betapa pentingnya keikhlasan itu, yang dia menjadi penentu diterima tidaknya amalan kita, besar kecilnya pahala yang kita dapatkan. Itu tergantung dari keikhlasan kita. Dan ikhlas adalah ruhul ibadah, dia merupakan ruhnya ibadah. Sebab ibadah tanpa keikhlasan seperti badan yang tak punya ruh, alias mayat yang tidak diperuntukkan kecuali kepada orang-orang yang hina, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula tanda dari tanda-tanda orang yang ikhlas itu. Kita sebutkan 3 perkara yang kemarin. Yang pertama, tanda orang yang ikhlas tatkala dia beramal, sama amalannya, entah dia sendirian atau di tengah khalayak ramai, dia tetap beramal, tidak peduli apakah dia seorang diri ataukah tatkala disaksikan oleh banyak orang. Demikian pula dia tetap beramal, entah ada yang memujinya ataukah tidak ada yang memujinya. Dan dari tanda keikhlasan, bahwa keikhlasan itu akan menghadirkan ketenangan di dalam jiwa, akan melahirkan ketentraman di dalam hati. Tatkala dia selesai melakukan amalan, tatkala dia selesai melakukan ibadah, maka nampak hatinya tenang dengan hal tersebut. Oleh karenanya, kita butuh mengoreksi niat-niat kita. Kita butuh memeriksa keikhlasan kita.
tatkala kita selesai dari melakukan amalan, namun hati kita tidak merasa tenang dan tentram terhadapnya, berarti dalam amalan yang kita lakukan masih ada sesuatu padanya. Mungkin kurang keikhlasannya, dan mungkin belum betul niatnya. Sebab orang yang betul niatnya, pasti dia bahagia setelah melakukan amal ibadah. Makanya ulama mengatakan bahwa orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal. Sebab Allah berikan kepadanya ketenangan di dunia, dan Allah berikan pahala yang besar di akhirat. Ini para jamaah sekalian, Allah mengenal hamba tersebut, hamba yang ikhlas dengan kebaikan. Subhanallah, kalau di dunia saja Pak, tatkala misalnya kita dikenal oleh bupati, atau dikenal oleh gubernur, atau bahkan presiden kenal kita, mungkin kita senang dengan hal tersebut dan merasa bangga dengan itu. Presiden kenal. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidakkah kita merasa bangga manakala yang mengenal kita itu adalah Allahu Rabbul Alamin? Manakala yang mengenal kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita merasa bangga dengan itu. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, disebutkan Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay," sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, "sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku membacakan Quran kepadamu." Kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, hal sammani lak?" Apakah Allah menyebut namaku kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Sama kali." Iya, Allah menyebut namamu kepadaku supaya aku mengajarkan kepadamu Al-Quran. Maka mendengarkan itu Pak, Ubay bin Ka'ab langsung menangis. Menangis karena gembira, menangis karena senang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang ikhlas tahu dia bahwa tatkala dia beramal, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dirinya. Naam, dan ia tidak peduli apakah ketika dia beramal orang hadir di hadapannya, orang memujinya ataukah tidak. Dia akan terus beramal, dia akan terus melakukan amal kebaikan, sebab dia yakin pahala dia terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah itu, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah, 7 golongan diantaranya ada 2 orang yang ikhlas. Yang pertama, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam bersedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang kedua, warajulun dzakarallaha khaliya fafadat ainah, dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking khusyuknya dia dalam berzikir, maka tak terasa air matanya pun berlinang karenanya. Ini keikhlasan dan pengaruh keikhlasan itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, bahwa tatkala orang beramal, tatkala kita melakukan amalan, maka belum tentu amalan kita itu diterima oleh Allah. Tatkala ada orang beramal, belum tentu dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang amalannya diterima, terkadang tidak.
Terkadang dia mendapatkan pahala dengan amalannya, terkadang juga tidak. Terkadang besar amalan pahala yang dia dapatkan, terkadang kecil. Apa yang melatar belakangi itu? Sekali lagi, itu dilatar belakangi oleh keikhlasan. Tadi kita melakukan sholat maghrib, belum tentu pahala yang kita dapatkan sama semuanya, belum tentu. Karena itu ditentukan oleh keikhlasan masing-masing dari kita, dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menyebut ada orang yang sholat, dia tidak dapatkan pahala sholatnya kecuali 1/10 saja. Ada yang sholat, dia tidak dapatkan pahalanya kecuali 1/9 saja. Ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang setengahnya, dan ada yang full dia dapatkan dari pahala sholatnya, tergantung dengan keikhlasannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan keikhlasan itu ternyata bertingkat-tingkat. Orang yang ikhlas punya level-level, Pak. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah. Nah, ulama menyebutkan kalau misalnya ada orang yang beramal, dia melakukan suatu ibadah, boleh hendak dengan amalan yang dia lakukan itu dia sisipkan niatan sampingan untuk mendapatkan perkara dunia? Boleh hendak seperti itu? Dia beramal ikhlas karena Allah, tapi ada tujuan yang lain, ada niatan yang lain, supaya mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Boleh seperti ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Ini ayat dalam konteks ketika Allah menyebutkan tentang haji. Orang yang haji, yang tentunya harus kita ikhlaskan karena Allah, ya kan? Karena haji adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian ketika haji kalian mencari sedikit dari karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan tetapkan kepada kalian. Menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya orang yang haji niatnya ikhlas karena Allah, tetapi dia nyambil, Pak. Nyambil juga. Mungkin dia berdagang juga. Iya. Mungkin ada sesuatu dari bisnisnya yang dia selesaikan, nyambil. Yang seperti ini dibolehkan, tetapi niat utama tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah orang berbeda-beda keikhlasannya itu. Secara umum ada dua, kata para ulama, level tingkatan keikhlasan itu. Yang pertama, ada orang, dan ini yang paling tingginya, dia beramal dengan maksud dan niat karena Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah dan pahala semata. Tidak ada niatan-niatan dunia, tidak ada nyambil dia, tidak ada niat sampingan. Tatkala dia beribadah, tatkala dia beramal, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan hal-hal yang walaupun di dalam agama masih diperbolehkan, walaupun di dalam agama masih diperbolehkan. Contohnya misalnya, ada orang berpuasa, Pak. Dia berpuasa karena Allah, tapi ada niat yang lain. Dia puasa supaya sehat juga. Karena puasa memang menyehatkan, terbukti juga. Ini kan dunia, kan? Ini dunia. Orang yang haji, dia haji tapi nyambil juga, mau dagang juga di sana. Ini dunia. Dia tinggalkan niat semua itu, walaupun masih diperbolehkan. Yang seperti ini yang paling tingginya, betul-betul murni dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain kecuali Allah. Yang seperti itu saja dia tinggalkan, apalagi kalau perkara itu diharamkan. Misalnya riya, sum'ah, beramal karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar. Ini tentunya dia tinggalkan itu semua. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi di dalam keikhlasan.
Yang kedua, ini level yang kedua, di bawah ini. Iya. Tatkala dia beramal, tatkala dia beribadah, niat utamanya karena Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetapi ada tujuan sampingan juga. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Ada tujuan sampingan juga. Dia haji karena Allah, niat utama karena Allah. Tetapi sambil juga dia ikut berdagang. Dia berpuasa karena Allah. Tapi dia berharap juga, mudah-mudahan dengan saya berpuasa ini badan saya sehat. Ini boleh seperti ini? Ini boleh, karena memang dibolehkan di dalam agama. Orang yang nyambung tali silaturahim, dia niatkan karena Allah, tapi di samping itu dia juga mau supaya umurnya dipanjangkan, rezekinya berlimpah. Boleh seperti ini? Boleh. Nabi sebutkan juga dalam sebuah hadis, dan ini menjadi dorongan kita untuk menyambung tali silaturahim. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, keduniaan kan, dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, sambunglah tali silaturahimnya. Sambunglah tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim ibadah yang dengannya seorang dapat pahala. Tetapi di samping itu ada juga keutamaan dari sisi keduniaan. Umurnya akan dipanjangkan, kemudian rezekinya akan ditambah oleh Allah. Berdasarkan hadis ini menunjukkan boleh kan? Menunjukkan boleh. Yang seperti ini diperbolehkan di dalam agama, tapi levelnya di bawah yang pertama tadi. Di bawah yang pertama tadi. Walaupun masih boleh, masih diperbolehkan. Tetapi yang pertama, itu yang paling tinggi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah membolehkan level yang kedua ini, kenapa? Karena sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tahu keadaan hamba-hambanya. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda-beda dalam semangatnya, dalam amal ibadahnya berbeda-beda, dalam ketakwaannya, dalam keimanannya berbeda-beda. Ada orang tatkala diperintah melakukan amal ibadah, dia langsung kerjakan, dengan sungguh-sungguh dia laksanakan. Tapi di sana ada orang yang dia belum mau melakukan ibadah kecuali kalau ada nanti dorongan, ada nanti motivasi, baru dia tergerak. Ada juga orang seperti itu, Pak. Nah, karena Allah tahu keadaan hambanya tidak sama mereka ini, ya, ada sebagian orang yang butuh dorongan dulu, butuh didorong dulu, baru dia mau beramal. Makanya Nabi SAW juga terkadang menyebutkan apa? Menyebutkan keutamaan dari amalan dari sisi dunianya juga ada, selain keutamaan amalan yang Allah siapkan nanti di negeri akhirat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau mampu di level yang pertama, itu kita usahakan. Walaupun tidak masalah juga kalau berada di level yang kedua, karena manusia sekali lagi berbeda-beda. Tapi ingat, seseorang yang berada di level yang pertama, yang tadi betul-betul murni karena Allah, niat-niat dunia dia tinggalkan, walaupun masih diperbolehkan, dia tinggalkan itu karena Allah. Apakah orang yang berada di level yang pertama maknanya dia tidak mendapatkan keuntungan dunia dengan amal ibadah yang dia lakukan? Jawabnya tidak. Dia pun akan dapatkan walaupun dia tidak niatkan. Orang yang berpuasa misalnya, betul-betul ikhlas karena Allah, tidak ada niatan yang lain, dia berpuasa karena Allah, dia dapatkan pahalanya dan dia dapatkan juga keuntungan dunianya. Mungkin badannya bisa sehat dengan dia berpuasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sehingga tidak ada ruginya manakala seorang berada di level yang pertama, bahkan itu yang paling tingginya. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita pahami bahwa keikhlasan itu adalah perkara yang dituntut dari seorang hamba. Walaupun dia berat,
Orang yang terus-menerus ikhlas di dalam beribadah bukan perkara yang ringan. Untuk bisa istiqomah di dalamnya bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Karena di sana ada syayatin, ada syaitan-syaitan yang terus menghalang-halangi kita dari ikhlas di dalam melakukan amal ibadah. Syaitan akan terus berjuang supaya kita gugur dari keikhlasan kita. Nah, secara umum kan tentang masalah keikhlasan ini kaum muslimin sudah pada tahu, yang namanya beramal harus ikhlas, ya kan? Secara teori kita sudah paham keikhlasan itu, tetapi kalau secara praktek, ini yang beratnya. Tahu kita amal itu harus ikhlas, tahu kita kalau beribadah itu harus ikhlas. Secara teori paham kita sudah, tetapi prakteknya, ini banyak manusia yang gugur di sini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat atau salah seorang ulama tabi'in yang mulia, Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kata beliau, betapa banyak amalan yang kecil diperbesar oleh niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar namun kecil nilainya gara-gara niatnya. Kata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Nah, makanya kita ini jangan sampai sombong dengan amal yang sudah kita kerjakan, walaupun dia besar. Jangan sampai sombong dengan amalan itu, karena kita belum tahu apakah amalan kita ini diterima atau tidak. Walaupun kita berharap dengan amalan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, tetapi tidak ada jaminan amal kita pasti diterima oleh Allah. Sebab Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Sahabat Abdullah bin Umar pernah mengatakan, andaikan saya tahu ada satu solat saya yang diterima oleh Allah, niscaya itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Sebab Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Dan jangan sampai para jamaah sekalian kita meremehkan amalan-amalan kecil yang dilakukan oleh kita ataukah orang lain. Jangan kita anggap remeh. Bisa jadi amalan kecil yang kita kerjakan justru itu yang menyebabkan kita, mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita pernah mendengar hadis tentang seorang wanita, wanita pelacur yang diampuni dosanya gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan oleh Nabi SAW. Jadi ada seorang wanita, ya, yang seperti itu pekerjaannya. Dia berada di tengah padang pasir, kemudian dia kehausan. Dia mencari air ke sana kemari, belum dia dapatkan. Pas dia dapatkan, oh dia bersyukur kepada Allah. Kemudian dia turun ke tempat air tersebut, dia minum. Setelah dia minum, lepas dahaganya, ya, setelah itu dia keluar, ternyata ada seekor anjing mengelilingi sumur tadi dalam keadaan menjulurkan lidahnya karena kehausan, dan dia tidak bisa sampai ke situ. Maka wanita ini merasa iba dengan itu. Dia pun turun kembali, dia ambil sepatunya, kemudian dia isi air dengan sepatunya, lantas dia berikan minum kepada seekor anjing tadi. Anjing, Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW, faqad syakarallahu laha wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepada wanita itu dan Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Lihat, bayangkan. Dan ini kata para ulama karena nilai keikhlasan itu. Lihat wanita ini, Pak. Kira-kira dosa yang dia lakukan besar atau kecil? Wanita pelacur, dia selalu berzina. Nah, itu profesinya memang. Nah, zina itu kan bukan dosa kecil, dosa besar itu.
dosanya besar, sedangkan amalannya, amal yang dilakukan ini kecil atau besar? Memberi minum seekor anjing, kecil atau besar? Amalan kecil, Pak. Yang dia minum, yang dia beri minum seekor anjing, bukan manusia. Ya kalau mungkin yang dia berikan minum itu manusia, ya kan? Ini mungkin jelaslah pahalanya, ya kan? Ini seekor hewan. Iya. Kemudian dia tatkala memberi minum itu, bukan dia ambil misalnya gelas yang mewah, enggak. Sepatunya dia pakai. Itu pun air yang dia pakai bukan air bersih, air sumur. Lihat amalannya ini. Tapi kenapa kok bisa amalan tadi menghapuskan dosa-dosa yang dia kerjakan? Kenapa bisa seperti itu? Kata para ulama, disitulah rahasia keikhlasan. Ini yang tadi dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang dianggap kecil namun dia besar nilainya gara-gara niatnya. Dari mana kita bisa tahu wanita ini ikhlas karena Allah, betul-betul niatnya baik karena Allah? Dari mana kita tahu? Bukankah keikhlasan itu perkara hati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi yang namanya keikhlasan itu ada tanda-tandanya, ada qarinahnya, ada yang menunjukkan bahwa dia ikhlas. Ulama, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, menyebutkan ada beberapa qarinah wanita ini ikhlas, sampai-sampai amalan kecil yang dia lakukan bisa menghapuskan dosa besar yang dia kerjakan. Dari sisi mana? Yang pertama, kata Syekhul Islam, orang ini, wanita ini, tatkala memberikan minum kepada seekor anjing tersebut, tidak ada seorang pun yang melihat dirinya kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat dirinya kecuali Allah. Dan amalan itu semakin besar nilainya manakala dilakukan seorang diri. Tidak ada yang tahu dia melakukan amalan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Itu semakin utama. Jadi amalan kalau disembunyikan, tidak dinampakkan, itu semakin utama. Nah, pada hari ini kan terkadang sebagian orang suka menampakkan amalannya, walaupun mungkin tidak secara terang-terangan, tapi di statusnya ada. Oh, hari ini saya berhasil menyumbang sekian, pasang di status, dia tampakkan amalannya. Pas dia sholat malam, oh betapa indahnya malam hari ini tatkala melakukan ibadah qiyamul lail. Akhirnya orang tahu, oh dia melakukan sholat rupanya, dia tampakkan. Ini para jamaah sekalian. Nah, sementara amalan itu semakin tersembunyi dia, semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat wanita ini, dia melakukan hal tersebut, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, menunjukkan besarnya ibadah dia. Yang kedua, kata ulama, wanita ini ketika memberikan minum kepada anjing tersebut, dia sama sekali tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Anjing yang dia berikan minum, kalau manusia masih wajar ngucapin terima kasih. Ini anjing, Pak, apa yang dia harapkan dari anjing itu? Ya kan? Nah, sementara kita sudah tahu ayatnya, ciri penghuni surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga, apa ciri mereka? Tatkala mereka berinfak, tatkala mereka bersedekah, tidak ada yang mereka inginkan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kamu, dan kami tidak menginginkan ucapan terima kasih. Tidak ada itu. Nah, ini ada pada wanita tersebut. Makanya dari sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada wanita tersebut. Nah, maka sekali lagi para jamaah sekalian, jangan sampai kita meremehkan suatu amalan walaupun kecil. Makanya Nabi mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan amalan walaupun kecil, jangan diremehkan. Terkadang itu amalan justru yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jangan diremehkan, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun orang tidak tahu kita beramal.
Kita berzikir misalnya, iya, mengucapkan zikir, baik tatkala kita sedang berjalan, baik tatkala kita berada di atas kendaraan, baik tatkala kita berada di rumah, di tempat kerja, kita berzikir kepada Allah. Nah, ini amalan luar biasa. Terkadang dengan zikir itu orang tidak tahu kita berzikir kan, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada satu zikir Pak, yang kebetulan kita di pasar ini, di masjid pasar ini. Nah, ini zikir ini ya, mungkin kebanyakan dari kita sudah mengetahuinya dan mungkin kebanyakan kita sudah mengamalkannya. Tapi kalau yang belum mengamalkannya, hendaknya diamalkan. Terlebih bagi mereka yang sering keluar masuk pasar, baca zikir ketika masuk pasar, pahalanya Pak luar biasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, ini zikir masuk pasar ini. Kata Rasulullah, man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar, faqala, lalu dia berdoa, lalu dia berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikirnya kebanyakan kita sudah paham, sudah hafal. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikirnya Pak. Kalau masuk pasar, ucapkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu. Itu ada tambahan sedikit itu. Wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar, kata Nabi, mengucapkan doa ini, apa keutamaannya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah akan tuliskan baginya kebaikan 1000 kali 1000. Berapa itu 1000 kali 1000 Pak? 1 juta kebaikan. Bukan sampai di situ, kata Nabi, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapuskan darinya 1000 kali 1000 kesalahannya. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah angkat derajatnya 1 juta derajat. Allahu Akbar. Hadisnya Pak, riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nah, ini keutamaannya, ya kan? Loh, kenapa bisa besar keutamaannya begitu? Kenapa bisa besar pahalanya? Sekali lagi, karena zikir Pak. Zikir itu diantara amalan yang dengannya kita bisa ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang tahu dan tidak perlu kita mengeraskan zikir kita kan. Tatkala kita berzikir di jalan, tatkala kita berzikir di atas kendaraan, kita bisa berzikir kepada Allah dalam keadaan orang di sekitar kita tidak tahu. Berarti dia amalan ikhlas karena Allah, ya kan? Kemudian kenapa disebutkan ketika masuk pasar? Karena memang kata ulama, orang banyak-banyak ketika masuk pasar bukan ibadah yang dia mau lakukan, tetapi untuk dunia, untuk dagang, berjualan, ya kan, untuk membeli sesuatu. Iya, berarti memang mayoritasnya untuk dunia. Tetapi tatkala dia mampu mengingat Allah di saat banyak manusia sedang apa? Sedang lalai, disitulah nilai dan kualitas ibadah semakin besar. Makanya itu pula yang menjadi rahasia kenapa sholat malam sangat utama. Yang kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal faridah sholatul laili. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail. Kenapa dia yang paling utama? Karena sholat qiyamul lail, sholatnya orang-orang yang ikhlas. Di saat manusia banyak terlelap tidur, di saat banyak manusia tidak beraktivitas ketika itu, dia mampu beribadah kepada Allah, sholat. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, ya kan? Makanya besar pahalanya. Sekali lagi Pak, ibadah itu semakin besar nilainya, semakin besar pahalanya manakala ya dilakukan dalam keadaan manusia tidak mengetahuinya. Dan terkait dengan zikir tadi, Nabi menyebutkan Pak, zikir yang paling utama. Apa zikir yang paling utama?
Dalam hadis Rasulullah bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah yang paling utama? Di samping kita tahu maknanya luar biasa, tapi di sisi lain ulama mengatakan sebab la ilaha illallah ini kalimat yang kalau diucapkan sangat ringan. Orang di sekitar kita tidak tahu dengan ucapan la ilaha illallah. Berbeda dengan zikir yang lain. Terkadang dengan melihat mulutnya kita tahu, tapi la ilaha illallah berbeda. Kenapa, Pak? Coba kita ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak perlu mengatupkan bibir. Tidak perlu kita mengatupkan bibir. La ilaha illallah. Tidak perlu kan? Tapi kalau zikir yang lain pasti harus butuh kita mengatupkan bibir. Subhanallah. Perlu kita mengatupkan bibir. Coba kita anda mengatupkan bibir. Bagaimana caranya mengucap Tidak bisa kan? Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak perlu mengatupkan bibir. Alhamdulillah harus mengatupkan bibir. Allahu Akbar harus mengatupkan bibir. Astaghfirullahalazim harus mengatupkan bibir. Tapi la ilaha illallah tidak perlu mengatupkan bibir. Makanya dia yang paling utama. Dia yang paling utama. Semakin tidak nampak ibadah itu, semakin utama dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sekali lagi betapa pentingnya keikhlasan ini di dalam melakukan amal ibadah. Dia yang menentukan besar kecilnya pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ulama juga menyebutkan bahwa seseorang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah, maka hendaknya dia tidak memandang kecil ibadah yang dia lakukan tersebut, tetapi hendaknya sungguh-sungguh dia lakukan, dia selesaikan itu ibadah. Dan jangan sampai seseorang tertipu dengan amal ibadah yang besar yang dia lakukan. Ya, ada sebuah kisah, Pak. Yang kisah ini hendaknya kita patut kita jadikan pelajaran. Jadi ada kisah nyata. Seorang raja di masanya ketika itu, dia mau membangun sebuah masjid yang besar dan megah. Seorang raja. Dan dia untuk membangun masjid itu, dia tidak mau ada ikut campur seorang pun di dalam membangun masjid. Hanya dia saja yang mengeluarkan dananya. Dia saja yang menyumbang. Yang lain dia tidak perbolehkan. Maka ya proyek besar ini, masjid besar juga yang dia bangun. Nah, selesai masjid itu, dan memang tidak ada orang yang membantu atau berserikat dengan sang raja di dalam membangun masjid tersebut. Dia saja yang mengeluarkan uang di situ. Ini tentu kan luar biasa amalannya dia kan. Oh luar biasa ini, Pak, membangun masjid, membangun rumah Allah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan nanti rumah di dalam surga untuknya. Ini amalan sang raja ini sangat besar, tetapi ternyata tercampuri dengan hal-hal yang tidak baik. Apa itu? Ada sedikit niatnya, dia pengen pamer dengan apa yang telah dia lakukan. Maka dia perintahkan kepada anak buahnya, ya, agar masjid itu nanti dinamai dengan nama dia. Jadi namanya Masjid Raja Fulan. Tapi dengan niat dia ingin pamer dengan hal tersebut. Maka dipasanglah pelangnya dan tertulis nama masjidnya Masjid Raja Fulan. Disebutkan namanya. Maka dia senang dengan itu, bangga dengan itu dia. Maka suatu malam, Pak, dia bermimpi. Sang raja ini bermimpi, ya, bahwa ternyata pelang masjid itu berubah, bukan lagi namanya. Nama seorang nenek-nenek yang tua. Bukan namanya. Oh, dia pun langsung tersentak bangun, langsung dia perintahkan kepada anak buahnya, coba lihat pelang masjid itu.
masih nama saya atau bukan itu? Dilihat oleh anak buahnya, dia bilang, kemudian datang anak buahnya ini, kemudian dia berkata, wahai raja, namanya tetap namamu, masih namamu. Oh, ternyata cuman mimpi, bukan kenyataan. Besok malamnya sang raja mimpi yang sama. Dia pun kaget. Dia perintahkan lagi anak buahnya, coba lihat, berubah enggak namanya? Enggak berubah raja, masih tetap namamu. Hari ketiga mimpinya mimpi yang sama. Subhanallah, 3 kali berturut-turut. Maka sang raja ini kesal. Dia pun perintahkan kepada anak buahnya, coba cari wanita ini, namanya ini saya lihat dalam mimpiku. Kok bisa-bisanya 3 kali dia muncul dalam mimpiku dan merubah nama masjidku itu? Coba cari wanita itu. Ternyata dicari oleh anak buahnya, didapatkan, Pak. Nenek tua ini, nenek-nenek. Nah, dan orangnya orang miskin lagi. Maka dihadapkan kepada sang raja. Kemudian sang raja berkata kepadanya, wahai nenek tua, apa yang kau sumbang untuk masjidku ini? Nenek tua ini kebingungan. Wahai sang raja, saya ini orang miskin, saya tidak mungkin bisa menyumbang apa-apa untuk membangun masjidmu yang megah ini, wahai raja. Tidak ada yang bisa kusumbang. Sang raja berkata, kamu bohong. Apa yang kau pernah sumbangkan untuk masjid ini? Karena 3 kali berturut-turut kau ada di dalam mimpiku dan namamu tertulis di dalam mimpiku tersebut, ya, untuk nama masjid ini. Kok bisa-bisanya? Coba ingat-ingat lagi. Wanita tua itu pun mengingat-ingat, rasa-rasanya tidak pernah, saya ini orang miskin, bagaimana bisa saya mau membantumu raja untuk membangun masjid? Kata sang raja, coba ingat dulu. Akhirnya wanita ini berpikir, Pak, dia ingat-ingat, ternyata pernah sang raja. Cuman begini, dia kisahkan. Jadi ada seekor keledai atau semisal itu yang digunakan untuk mengangkut barang-barang atau material-material untuk membangun masjid. Ya, digunakan hewan itu, keledai itu. Nah, aku lihat pernah suatu hari ketika hewan ini sedang diikat, ya, kemudian dia mau minum, tetapi karena terlalu pendek ikatannya tersebut, akhirnya dia tidak sampai, ya, dia tidak sampai untuk bisa minum ke dalam baskom yang sudah disiapkan air di situ. Aku merasa iba dan dia sangat kehausan, wahai raja. Aku pun dekatkan ember tersebut supaya, ya, keledai itu bisa minum darinya, dan akhirnya dia bisa minum. Kemudian aku setelah itu pergi, wahai sang raja. Maka mendengarkan itu, kata sang raja, nah inilah yang diterima oleh Allah. Betul, ini yang diterima oleh Allah. Yang saya lakukan ini mungkin belum diterima oleh Allah. Maka sang raja memerintahkan supaya pelang masjid itu diganti namanya dengan nama sang nenek ini. Subhanallah. Apa yang diberikan oleh sang nenek kepada masjid itu? Tidak ada apa-apanya, Pak, ya, dibandingkan dengan apa? Amalan sang raja ini. Tetapi yang diterima oleh Allah justru amalan sang nenek. Maka jangan sampai kita meremehkan amalan yang kecil, karena ternyata amalan yang kecil bisa besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kita tentang keikhlasan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.